Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sekarang akan menjelaskan materi tentang politik Islam dan masyarakat madani. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kebanyakan di dunia lebih besar adalah penganut agama Islam. Tidak terkecuali negara kita ini, negara Indonesia. Selain di Indonesia, masih juga ada beberapa negara lain yang menganut agama Islam terbanyak, yaitu seperti Maroko, Aljazair, Libya, Pakistan, dan Turki. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh umat Islam dalam menjalin kerjasama antar umat Islam. Tetapi yang terjadi sangat sulit untuk menjalin hubungan tersebut. Faktor-faktornya ada dua. Yang pertama adalah setuju bahwa ada negara Islam, lalu negara yang mengajarkan agama Islam. Terus yang kedua itu tidak setuju dalam hubungan yang berkaitan tentang agama. Lalu rumusan masalahnya menjelaskan definisi tentang politik dan masyarakat madani secara umum dan para ahli ya. Yang kedua menjelaskan karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Yang ketiga pandangan Islam terhadap politik. Yang keempat menjelaskan cara membentuk masyarakat madani. Yang terakhir yaitu bagaimana cara untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Pengertian politik dalam bahasa Yunani yaitu politis, yaitu warga atau warga negara yang ada di dalam wilayah tersebut. Itu dalam arti etimologi. Lalu yang pengertian tentang politik secara terminologi yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Untuk masyarakat madani dapat diartikan juga civil society. Dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda, yang dimana kata madani sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti madani atau beradab. Untuk masyarakat madani jangka dibesarkan oleh Anwar Ibrahim, yaitu mantan wakil perdana menteri di Malaysia. Masyarakat akan berpikir seni, pelaksanaan aturan hukum. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang masyarakat madani, yaitu ada 6. Dawam Raharjo, Dawan, Anwar Ibrahim, Spignerow, Hansung, dan Kim Sun Hyuk. Untuk karakteristik masyarakat madani sendiri ada berbagai macam ciri-ciri. Saya sebutkan beberapa, yaitu menyebarkan kekuasaan, tumbuh kembang kreativitas, bertuhan, damai dan toleransi, tolong menolong, serta seimbang dalam hak dan berkewajiban sosial beradaban tinggi. Ciri-ciri masyarakat madani yang merujuk pada Bach Muller tahun 1997, integrasi antar individu dan antar kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menjembatani kepentingan individu dan negara. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan perspektif yang berbeda. Islam adalah agama yang syamil mutakamil, yaitu sempurna dan paripurna. Islam bukan hanya membahas tentang ritual keagamaan, namun seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan sampai ke hal-hal terkecil dalam kehidupan manusia. Jika Islam hanya mengatur keagamaan saja, mengatur tentang ibadah-ibadah saja, tanpa mengatur masalah sosial budaya, pendidikan, tata negara atau pemerintahan, dan sosial politik, maka sama saja agama ini seperti agama-agama yang lainnya. Dalam masalah politik, banyak kalangan yang berpendapat bahwa Islam tidak mengenal politik, antara agama dan politik tidak bisa disatukan, dan masih banyak pendapat lainnya. Nah, dalam hal itu Al-Quran juga menjelaskan tentang imamah dan negara. Seperti contohnya Quran surat An-Nisa ayat 58-59, lalu surat An-Nisa ayat 83, Al-Maidah ayat 49-50, Quran surat Al-Anfal, Quran surat Al-Hajj ayat 41, dan lain-lain. Islam mengatur seluruh sendi-sendi
kehidupan manusia, termasuk masalah politik dan dikenal dengan siasah. Berdasarkan arti terminologi, siasah merupakan mengatur, memperbaiki, dan mendidik secara asal-usul kata, mempunyai makna yang berhubungan dengan negara dan kekuasaan. Hubungan Islam dan politik menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila dengan satu-satunya asas di negeri ini. Nah, hal itu bukan berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur-unsur Islam dalam pencaturan politik di tanah air. Politik Islam konstitusionalis seperti yang disampaikan oleh Bung Karno perihal politik agama pada awal masa kemerdekaan. Setiap agama dipersilakan mewujudkan agenda dakwah dan misi agama di Indonesia dengan catatan masih dalam koridor komitmen hemat pilar kebangsaan Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka apabila ada yang menyatakan Islam itu tidak usah berpolitik, itu berarti salah besar. Dan untuk syarat-syarat membentukkan masyarakat madani, yang pertama ada beberapa syaratnya ya. Saya sebutkan beberapa, yaitu yang pertama tidak ada dominasi kekuasaan pemerintah atas masyarakat. Lalu setiap masyarakat diberikan hak dan kesempatan. Lalu hubungan antar masyarakat berjalan dengan teratur dan terbuka. Lalu hilangkan sikap diskriminasi dalam setiap bidang dan aspek kemasyarakatan. Selanjutnya, tersedianya sistem pendidikan yang berjalan dengan baik. Nah, untuk mewujudkan terwujudnya masyarakat madani di Indonesia merupakan cita-cita kenegaraan, yakni mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur seperti toleransi dan pluralisme adalah kelanjutan dari ketegakannya nilai-nilai keadaan bahwa masing-masing individu dan kelompok bahwa interaksi yang lebih luas memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan betapapun perbedaannya yang ada tanpa saling memaksakan kehendak atau pandangan sendiri. Selanjutnya, tujuan pembentuknya masyarakat madani. Yang pertama seperti kita ketahui harus terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Lalu tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau dengan kata lain terbuka akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Lalu adanya kesatuan antar kelompok dan dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antara budaya dan kepercayaan. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dapat dipahami bahwa politik Islam yang memiliki prinsip-prinsip yang pasti dari Al-Quran dan Sunnah ternyata masih jauh dari kenyataan yang ada, khususnya di Indonesia. Masyarakat madani yang merupakan satu tatanan masyarakat ideal ditegakkan atas dasar dua semangat, yakni semangat Rabbiniyah dan semangat Insaniyah. Hal ini dituntut demi tegaknya masyarakat madani, umumnya pada masalah keterbukaan dan persamaan hak bagi setiap orang. Prinsip masyarakat dapat mengeliminasi segala bentuk pertentangan dan konflik yang mungkin terjadi akibat pluralisme. Permasalahan politik Islam di Indonesia hingga sekarang masih tetap menarik dan tetap layak untuk dikaji. Seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, banyak kesalahan dari saya, dari ucapan maupun sikap, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.